Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas non-reguler. Saya akan mempresentasikan mengenai hukum masyarakat dan kesejahteraan. Untuk isi presentasinya, di sini ada latar belakang, konsep kesejahteraan masyarakat, konsep hukum, interaksi antara hukum masyarakat dan kesejahteraan, peran masyarakat dalam pembentukan hukum, dan kesimpulan. Latar belakang. Hukum masyarakat merupakan seperangkat norma dan aturan yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bersama. Kesejahteraan merupakan kondisi di mana individu atau masyarakat merasa bahagia, aman, dan sejahtera secara fisik, emosional, dan sosial. Hukum masyarakat berperan penting dalam menciptakan dan menjaga kesejahteraan dengan mengatur interaksi antar individu dan kelompok serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan yang mendasar bagi semua anggota masyarakat. Lalu, konsep hukumnya. Definisi hukum. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan diterapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku individu dan institusi dalam masyarakat. Hukum mengatur interaksi antara individu dan kelompok, dan menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan memastikan keadilan. Hukum dapat berasal dari berbagai sumber termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Tujuan utama hukum yaitu menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Lalu, di sini ada konsep hukum. Sistem hukum itu yang pertama ada common law. Berdasarkan preseden, hukum dan keputusan pengadilan sebelumnya, di mana hakim memiliki peran penting dalam menentukan interpretasi dan penerapan hukum. Yang kedua, civil law. Berdasarkan kode hukum tertulis yang disusun oleh badan legislatif atau otoritas hukum, di mana pengadilan memainkan peranan lebih terbatas dalam pembentukan hukum. Yang ketiga, hukum agama. Berdasarkan ajaran keagamaan tertentu dan prinsip-prinsip moral yang diambil dari agama yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, ada hukum adat. Berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan norma-norma yang diterima oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik, proses, dan prinsip unik yang membentuk cara hukum diterapkan dan dijalankan dalam suatu negara atau wilayah. Lalu, peranan hukum yang pertama, penegakan keadilan. Hukum memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status atau kekuasaan mereka, diperlakukan secara adil dan setara di hadapan umum. Yang kedua, regulasi perilaku. Hukum menetapkan standar perilaku yang diterima dalam masyarakat, mengatur hubungan antara individu, dan menetapkan konsekuensi untuk pelanggaran. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Hukum melindungi hak asasi manusia dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan kebebasan beragama. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara individu, organisasi, atau pemerintah, baik melalui proses pengadilan formal maupun alternatif. Yang kelima, menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Hukum memberikan kerangka kerja untuk pembangunan sosial dan ekonomi dan politik dalam masyarakat, memfasilitasi investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keenam, mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hukum mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk pembagian kekuasaan, pengaturan pajak, dan penyediaan layanan publik. Yang ketujuh, menjaga kestabilan dan keteraturan. Hukum berperan dalam menjaga kestabilan sosial dan politik dengan memberlakukan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi bagi seluruh anggota masyarakat. Lalu peranan masyarakat dalam pembentukan hukum. Yang pertama ada nilai dan norma masyarakat. Nilai dan norma masyarakat adalah prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang dipegang oleh anggota suatu masyarakat
Mereka mencerminkan keyakinan, preferensi, dan budaya kolektif dari kelompok tersebut, serta membentuk landasan moral dan etika dalam interaksi sosial. Lalu, peranan masyarakat dalam pembentukan hukum, yaitu adapun partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif dan kontribusi anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu seperti aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pemungutan suara dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kegiatan sukarela, menyumbangkan waktu atau sumber daya untuk kegiatan masyarakat, serta menyuarakan pendapat dan kepentingan mereka kepada pemerintahan dan lembaga publik. Partisipasi masyarakat penting untuk memperkuat demokrasi, mempromosikan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu definisi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi keseluruhan kehidupan yang memadai, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota masyarakat, yaitu mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Serta secara lebih spesifiknya, kesejahteraan masyarakat mengacu pada tingkat kepuasan, kesehatan, pendapatan yang layak, akses terhadap pelayanan dasar, perlindungan hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, serta kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berkembang secara penuh. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melibatkan kebijaksanaan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan ketidaksetaraan, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu indikator kesejahteraan, 1, pendapatan dan kekayaan, termasuk pendapatan per kapita, tingkat pengangguran distributif, pendapatan, dan kekayaan bersih rumah tangga. Yang kedua, kesehatan, meliputi harapan hidup, tingkat kematian bayi, tingkat kematian ibu, akses terhadap layanan kesehatan, dan tingkat kepuasan terhadap, layanan kesehatan. Yang ketiga, pendidikan, termasuk tingkat, melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kelulusan, dan yang keempat, kesejahteraan sosial, yaitu meliputi tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, tingkat kejahatan, tingkat kebahagiaan subjektif, dan kepuasan hidup serta terhadap pendidik dan kualitas pendidiknya. Lalu indikator kesejahteraan yang kelima yaitu lingkungan, termasuk kualitas udara dan air, lalu tingkat polusi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang keempat, kualitas hidup, yaitu meliputi akses terhadap perumahan yang layak, kesempatan untuk rekreasi dan hiburan, akses terhadap transportasi yang aman dan terjangkau, serta kebebasan berpendapat dan berkumpul. Yang ketujuh, kesejahteraan gender, termasuk akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, akses terhadap layanan kesehatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, kontribusi hukum terhadap kesejahteraan masyarakat secara singkat, yaitu melalui perlindungan hak asasi manusia, pengaturan kehidupan ekonomi yang adil, penegakan hukum yang berkeadilan, regulasi lingkungan yang berkelanjutan, penyelesaian sengketa yang damai, dan promosi kesetaraan, dampak sosial dari dampak sosial dari hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, promosi kesetaraan, dan pencegahan konflik, sedangkan dampak ekonominya mencakup regulasi ekonomi, pemberdayaan ekonomi, pengendalian monopoli, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Lalu, peranan masyarakat dalam mempengaruhi hukum yaitu sangat penting dan dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, partisipasi dalam proses demokrasi, aksi sosial, dan gerakan advokasi, dan partisipasi dalam sistem peradilan, pengaruh budaya, dan nilai dan partisipasi dalam proses legislasi.
Jadi kesimpulannya, hukum, masyarakat, dan kesejahteraan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum juga dapat mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, keberhasilan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan hukuman tersebut. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.